Arsitektur dan masyarakat. Sebenarnya ini nggak terpisahkan ya, Ya. karena masyarakat sendiri juga kan punya kearifan lokalnya terhadap arsitektur itu sendiri. Tidak hanya persoalan arsitektur itu persoalan ruang, tapi kan buat masyarakat itu ruang itu adalah tempat mereka berkehidupan ya. Begitu dibawa ke level government, ideologinya itu ada yang bergeser gitu. Pada saat Romo Mangun turun ke masyarakat, ada ideologi yang sangat kuat di situ bahwa Urban design, arsitektur itu selalu berhubungan dengan politik sebenarnya, kebijakan-kebijakan politik. Nah, resource paling besar lah untuk pembangunan itu sendiri gitu. Apakah masyarakat, apakah pemerintah, apakah swasta gitu. Halo sahabat OMB obrolan Bajunda. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Dua orang nih ya, dua orang arsitek hari ini datang, arsitek dan urban planner ya, urban planner design. Yaitu Kang Reza dan Mbak Aryani Murcahyani. Halo Kang Halo. Reza. Halo Mas. Halo Kang Weldi. Kang Cici, Kang Cici lagi. Mbak Cici, apa kabar nih? Kabar baik. Udah lama nih, saya kontak-kontak. Udah lama ya. Sebulan ada ya. Sibuk banget, Batam lah kemana. Batam mulu. Sorry. Oke, nggak ada orang sibuk, saya senang orang sibuk. Daripada nggak sibuk kan lo. Nah, hari ini kita membahas tentang arsitektur dan masyarakat. Tentunya ini terinspirasi sama Romo Mangun ya. Romo Mangun seorang insinyur dari Jerman ya, dari Aachen. Dulu ada 16 insinyur yang dikirim ke Aachen, salah satunya Romo Mangun. Dan menariknya Romo Mangun lebih fokus di masyarakat ya, daripada bangun-bangun yang lain-lain gitu. Nah ini hal yang saya pikir menarik ya. Dulu di kita tuh ada Pak Cuk ya. Pak Cuk. Pak Cuk juga Pak ini Cuk Pak Purbo ya. Pak Purbo. Hasan Purbo. Hasan Purbo juga itu juga. Jadi ada ideologi di situ yang bikin kita ada sesuatu yang invisible menggerakkan untuk arsitek gitu, yang sangat ideologis dan dia lebih condong ke masyarakat. Dulu ada aspek tuh Pak Hasan Purbo ya. Nggak kenal ya, Mas Dodo Juliman dulu aspek. Rumah-rumah untuk buruh apa segala macam. Mereka juga konsen di situ dan saya terlibat sedikit di situ ya untuk urusan itu juga. Dan hari ini kita akan bahas tentang arsitektur dan masyarakat. Nah, kita mulai dari mana, Ji? Aku juga nggak ngerti nih mulainya dari mana. Apakah kita dari pertanyaan aja coba apa yang terlintas apa yang terlintas gitu ya. Nah, persoalan arsitektur ini kan penting ya dari melihat dari struktur sosial yang ada di Indonesia dan bagaimana dan juga dari aspek budaya ya, budaya kita. Dan tentunya kita nggak mengambil model-model dari luar, mungkin mengadopsi beberapa hal, misalnya dari struktur atau dari apa, tapi kita menggali bagaimana arsitek khas Indonesia atau arsitek yang bikin rumah-rumah Indonesia homey, nyaman, dan juga memenuhi unsur-unsur kelayakan. Gimana? Silahkan Mas Reza dulu atau Mbak Cici dulu? Oke, aku dulu gitu ya. Oke, saya mencoba menangkap apa yang ide pertama dari Kang Meldi ya. Kenapa Romo Mangun, Hasan Purbo itu melekat gitu ya. Seperti artinya kan itu memberikan ingatan bahwa harusnya tuh Indonesia seperti ini begitu ya. Nah terus saya coba untuk lihat dalam perkembangan berikutnya. Perkembangan selanjutnya ya, sehingga hari ini. Kalau saya lihat dulu itu memang pergerakan Romo Mangun, terus kemudian yang Pak Hasan Purbo ya terutama ya,
itu kan menurut saya mulai dari riset ya, mulai dari riset dan suatu Hmm. ideologi sendiri. Nah, ketika itu berhasil, saya ingat banget ya bahwa program itu kemudian kan diadop ya oleh pemerintah, Iya. oleh pemerintah. Ini hipotesa saya ya, Hmm. apa benar atau salah mungkin silakan. Tapi saya mengamati gitu ya. Ah, Nah, ketika program itu kemudian sukses karena kan dipelajari juga oleh Malaysia ya pada waktu itu. Malaysia ikut Iya, dia adopsi ya? diadopsi ya, diadopsi. Hmm. Nah, terus kemudian akhirnya diambil alih oleh pemerintah. Hmm. Jadi perumahan itu kemudian akhirnya kan diambil alih oleh pemerintah. Oke. Nah, jadi itu menjadi program-program pemerintah. Hmm. Nah, cuman kan Romo Mangun tidak hanya merancang perumahan yang di Jogja itu ya, enggak, dia banyak sekali ada karya-karya dia yang sangat menarik ya. Ya. Apa misalnya, Ci? Ada gereja yang saya lupa ya, tapi dia banyak membangun bangunan publik, bangunan publik ya, Iya. bangunan publik. Berarti artinya bangunan yang digunakan untuk publik. Nah, Bangunan sebagai ruang publik ya. sebagai ruang publik. Hmm. Nah, kalau saya sih melihatnya karena kemudian diambil alih programnya oleh pemerintah Ya. dan menjadi program yang bersifat masif gitu ya. Nah, artinya nilai-nilai yang eksklusif itu dalam arti berpihak eksklusif ya. Itu kan juga tidak bisa dilaksanakan secara murni ya. Karena ya namanya masuk program pemerintah, ada birokrasi, ada yang dipikirkan tuh juga rakyat yang dalam skala yang sangat besar gitu. Nah, sehingga akhirnya isu-isu itu kemudian meredup ya. Kalau saya sih melihatnya begitu. Nah, kalau kondisi sekarang menurut saya apa ya? Karena ada perubahan gitu ya. Kalau saya sih ngelihat kemudian muncul yang lebih disebut sebagai kelompok arsitek komunitas, yang disebutnya itu arsitek komunitas. Oke. Dia tidak tampil sebagai pribadi, tapi dia bekerja sama dengan masyarakat. Ada yang kami tahu ya, kami bekerja sama dengan Arkom Jogja misalnya. Iya. Kami berbasis arsitek tapi tidak individu, jadi bukan tampil sebagai leadernya gitu ya. Kami kelompok arsitek yang concern terhadap masyarakat, terhadap bekerja sama dengan komunitas. Nah, setelah itu menurut saya bergesernya ke situ ya, mulai bergeraknya ke situ. Tapi itu pun tidak menjadi cukup populer dalam tanda kutip ya, karena program-program pemerintah, program-program dengan masyarakat, misalnya ya yang pernah kami kerjakan ya, yang di Batu Karas, itu proyek pemerintah, ya proyek pemerintah. Ada suatu kawasan wisata di Batu Karas. Kami punya idealisme, kami harus bekerja sama masyarakat ini ya, itu nggak mungkin kita karena ini lahan mereka gitu. Tapi karena balik lagi, karena itu program pemerintah, sebagus apapun produknya kita, akhirnya juga menjadi tidak bisa diimplementasikan karena isu kepemerintahan gitu ya. Terus ada pergantian pemimpin dan sebagainya. Terus terang pada waktu itu kita sampai live in juga ya, live in, tinggal di sana, ngobrol dengan masyarakat. Di situ tuh itu momen buat saya yang menurut saya nggak bisa begini nih, gitu ya. Karena saya memberikan harapan pada masyarakat ya. Dan itu menyedihkan buat saya ya. Jadi ketika saya tidak mampu merealisasikan harapan-harapan mereka yang tiap hari mereka ditanya, dan mereka mengatakan sering sekali mereka itu ditanya gitu. Akhirnya itulah titik kalau menurut saya harus apa sih sebenarnya pekerjaan saya yang sebenarnya untuk masyarakat itu apa sih gitu ya. Apa ya. Nah, akhirnya mungkin sekarang saya mulai banyak bergerak di urban design, yang kebetulan memang mengambil ranah area-area publik gitu ya. Nah, itulah akhirnya menurut saya arsitektur dan masyarakat itu adalah sesuatu yang kita lihat lebih luas lagi kalau buat saya.
kota gitu jadinya. Kota ya, Ya, itu. urban design. Saya dulu pernah tuh diajak Bang Aldi Anwar ya, pernah dengar ya Aldi Anwar? Nggak pernah ya? Itu angkatan 60-an, udah tua itu. Saya diajak ke Cileunyi ya, Ranca Ekek kayaknya. Ngelihat perumahan buruh. Oh. Jadi perumahan buruh itu dibangun pakai koperasi. Zaman itu saya diajak sama dia ngeliat, oh gini ya perumahan buruh gitu ya. Daerah Kahatek itulah daerah situ. Saya pikir, nih gimana nih Bang Aldi sampai terrealisasi begini? Dia cerita lah macam-macam ini. Mungkin Mas Dodo juga terlibat itu. Akhirnya kelihatan situ ya. Nah, nah di situ saya lihat, oh begini ya peran-peran arsitek dalam masyarakat ya, ada peran harus kontinu ya. Nah di Kalicode saya juga lihat, waktu di Komban itu sebenarnya sering banget ya olahraga pagi itu ke Kalicode. Kok bisa ya? Kan Kalicode itu gini-gini kan, konturnya dahsyat kan. Kok bisa ya Romo Mangun bangun kayak gini di sini? Itu luar biasa. Sebenarnya itu luar biasa yang apa? Ada sebuah spirit orang untuk hal-hal itu. Nah dari Teh Cici ini ya, dia kenapa dia lebih mengarah ke apa ruang kota gitu ya. Nah Kang Reza gimana nih? Ya ini menarik sih, arsitektur dan masyarakat. Sebenarnya ini nggak terpisahkan ya, karena masyarakat sendiri juga kan punya kearifan lokalnya terhadap arsitektur itu sendiri. Dan tadi saya tertarik tadi Kang Meldi nyebut ideologi ya. Ya ini ujung-ujungnya ke ideologi sih. Tadi Mbak Cici juga membahas masalah begitu dibawa ke level government, ideologinya itu ada yang bergeser gitu. Ada saat Romo Mangun turun ke masyarakat, ada ideologi yang sangat kuat di situ bahwa masyarakat itu bukan sesuatu yang bukan seseorang atau sekelompok yang lemah yang harus dibantu. Tapi mereka itu justru kadang kita datang ke masyarakat itu dengan bias kita sebagai arsitek, sebagai perancang kota, dengan ilmu yang kita bawa di institusi kita, membantu masyarakat. Nah ini menarik, kata membantu masyarakat ini menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi yaitu bisa menolong masyarakat, tapi di sisi lain kita melihat masyarakat sebagai sesuatu kelompok yang inferior. Tapi tidak dengan Romo Mangun, tidak dengan Bapak Hasan Purbo, tidak dengan rekan-rekan mungkin di Combine, di yang tadi di Kahatex, dan di Jakarta ada juga apa namanya komunitas arsitektur, mereka nyebutnya arsiteknya Care, Barefoot Architect gitu ya. Teman-teman Kamil Muhammad, lalu kalau di Bandung Muhammad, juga, di Bandung juga ada Mas Yusing gitu ya. Itu melihat masyarakat itu memiliki potensinya sendiri sebenarnya. Jadi kita datang ke sana untuk menggali potensi dari masyarakat yang sebenarnya terpendam dan bagaimana mereka bisa mengeluarkan. Jadi di-embrace, di-enhance gitu. Tadi Mas Meldi bilang nggak kebayang gitu ya di Kalicode yang bentuknya sangat turap dan itu bisa jadi sangat nyaman begitu kan. Justru itu datangnya dari masyarakat karena Romo itu tinggal di situ. Kalau kita arsitek datang FGD sekali 2 kali bikin desain nggak mungkin bisa terjadi kayak gitu ya Mbak ya. Makanya yang itu kita coba pengen waktu itu pengen di Batu Karas, pengen live in, cuman memang levelnya Romo nih beda gitu. Kita susah. Dan tapi saya juga kalau ngelihat dari teman-teman di Jakarta ada ya tadi saya sebutkan Kamil Muhammad, rekan saya juga sempat dengan dulu Romo Sandi ya. Romo Sandi. Pak Sandiawan pada saat mereka memfasilitasi Ciliwung Merdeka waktu itu untuk masyarakat kampung pulau untuk bikin gimana biar jadi kampung deret. Jadi kampung deret udah kejadian nih. Nah, sekarang udah ada nih yang kampung di deret. Kampung Akuarium, lalu ada yang di Cakung ya, satu lagi ya. Jadi itu kan juga mendengarkan apa yang dibutuhkan sama masyarakat dan jadi masyarakat di sini punya peran. Jadi begitu kita menyebutkan arsitektur dan masyarakat, ini bukan masyarakat mendapatkan desain dari arsitek, tapi mereka juga bersama-sama gitu. Jadi kita bersinergi gitu ya. Nah, proses partisipatorinya gimana? Teh Cici? Itu.
Kalau yang di Batu Karas itu waktu itu kita kerjasama sama Arkom Jogja. Alkom yang memfasilitasi. Mas Yuli sama dulu ada Mas Cak-Cak juga ya. Waktu di Arkom Jogja mereka itu satu kelompok tinggal di Batu Karas untuk memetakan kawasannya itu. Jadi memetakan mirip-mirip lah sama di Combine gitu. Kita begitu kita mau merevitalisasi. Aku dengar, aku sempat dulu kan sama Mbak Jai sama Praksis. Dulu sempat yang di Buah Batu itu loh. Mas Doni dulu sempat ikut rapat-rapatnya. Doni Elektro. Doni Elektro. Oh iya, berarti tahu dia. Aku tahu orangnya itu aja sih sebenarnya kita. Kalau saya participatory planning ya. Itu kalau saya terus terang saya tidak punya kemampuan ya, keluasan untuk berhadapan dengan masyarakat terus terang. Jadi saya sangat salut, makanya kita waktu kemarin juga bekerja sama dengan Arkom ya. Karena itu kan juga suatu ilmu sendiri ya, mendekati masyarakat. Saya tuh kadang-kadang suka gemeter sendiri gitu ya, karena menahan arsitek itu kan punya ego ya. Arsitek itu punya ego. Jadi kadang-kadang saya merasa harusnya begini gitu ya, harusnya begitu gitu kan. Ini yang bagusnya gini gitu. Saya ngalamin itu. Nah kayak itu sulit sekali untuk mengendalikan bahwa kita tuh jauh lebih tahu, menganggap diri kita tuh jauh lebih tahu. Oleh sebab itu kami waktu itu menyadari hal itu, sehingga bekerja sama dengan Arkom yang walaupun tentunya kami tetap bertemu ya dengan masyarakat. Tapi untuk ya mereka sangat sabar dan smooth gitu ya mendekati masyarakatnya, dan akhirnya ya kami belajar juga ya, belajar banyak sekali. Tidak hanya persoalan arsitektur itu persoalan ruang. Tapi kan buat masyarakat itu ruang itu adalah tempat mereka berkehidupan ya. Jadi mau nggak mau kita juga menampung ada yang masalah keluarganya begini. Kan kalau buat saya, aduh, bukan itu yang saya misalnya gitu ya. Ya tapi masyarakat kan, oke, arsitek itu bicara soal ruang, soal tempat. Apakah saya mau mendengarkan bahwa tempat mereka itu misalnya satu lahan dipakai 2 keluarga dan sering ribut gitu ya. Oh itu kan kadang-kadang kita disingkirkan ya buat kita. Padahal itu adalah fakta ya. Faktanya mereka. Ada fakta. Saya kalau misalnya PRA appraisal gitu ya. Saya seminggu nginap dulu, nggak ngapa-ngapain, main-main. Itu. Saya pernah di Muntilan tuh ngepost daerah sana. Saya ikut tuh sama masyarakat sana, ikut gali pasir masukin ke truk. Karena kalau nggak begitu nggak bisa kita nih, nggak masuk ke mereka. Mendekatinya seminggu. Kalau nggak bisa masuk lagi 2 minggu. Karena kan kita kalau udah bekerja dengan masyarakat itu yang paling penting itu trust ya. Dan itu kan membangun trust, membangun kepercayaan itu sendiri dari masyarakat terhadap kita. Dan pernah ditawarin jadi kepala desa juga. Wah. Waktu di Batu Karas ya, saya diminta, Bu, Ibu jadi bupati aja, kami dukung katanya. Luar biasa, saya bilang enggak sampai situ, saya bilang. Iya, terus kalau saya percaya sebenarnya arsitektur itu sendiri bukan hanya fisik gitu ya. Karena begitu kita turun ke masyarakat, kita berpartisipasi, maksudnya masyarakat berpartisipasi, bukan hanya sekedar produk, tapi proses itu sendiri menjadi penting gitu. Bagaimana proses ruang itu dibentuk. Jadi kita kadang-kadang melihat ruang sebelah mata gitu ya di permukiman yang padat gitu. Sebelah mata sebagai orang kota melihatnya ini sangat ruwet dan lain-lain. Padahal itu adalah ruang yang tadi Mbak Cici sebut, itu adalah produk sosial dan budaya. Ruang itu adalah bentuk dari kehidupan mereka gitu. Sementara kita datang dengan logika kita, bias kita yang sangat formal gitu dan mendesain sesuatu yang sangat formal, rigid sangat akademik kadang-kadang. Sangat akademik, teoritis dan sangat kering gitu. Sementara di masyarakat itu sangat cair. Jadi ruang-ruang itu justru dibentuk dari hubungan masyarakat, sosial, terbentuklah ruang-ruang kecil itu sendiri. Itu kan yang mau ditarik sekarang ke Kampung Deret itu ya. Jadi ruang-ruang itu bagaimana struktur sosialnya. Kampung Deret udah jadi kan? Sudah jadi. Kemarin si ini cerita Jehansah. Pak Jehan Siregar. Jehan, ya. Dia cerita Kampung Deret. Itu kan jadi ruang-ruang yang dulunya ada, yang tadinya
apa namanya, di tanah, sekarang dideret. Jadi dia bentuknya kampung tapi berderet. Lokasinya tetap sama atau? Lokasinya Kampung itu Pulo. kalau yang di akuarium tetap sama Tetap sama gitu. kan? Nah, Nah, itu ini yang benar sih. kalau yang di Cakung itu Terlalu setahu jauh. aku dia Pindahan. relokasi ya sepertinya. Relokasi. Yang Itu apa ya, Kampung relokasi. Pulo yang Ya, yang dari Kampung Pulo kan ada yang pindah oh relokasi ke akhirnya. ada yang pindah ke Rusun Ya. Jatinegara, Hmm. ada sebagian yang dulu pas zaman Pak Ahok itu kan di Jatinegara ya. Sekarang pas kepemimpinan Pak Anies ini Kampung Deret mulai dijalankan, itu ada yang di Cakung itu. Tapi ya itu lagi kan balik lagi kebutuhan masyarakat itu sendiri yang tadinya sangat dekat dengan Tempat kerjanya. penghidupannya gitu. Itu yang Hmm. perlu dipikirkan ya. Ya, Jadi gimana caranya Ya, ya rumahnya nyaman tapi untuk bekerja itu jauh. Itu juga sulit. Ya, ya. Kayak Itu juga gitu-gitu. penting tuh ya. Tempat bekerja. Gitu. Kalau di Jepang kan orang dulu tempat bekerjanya di mana? Di situ dibangun Iya. rumahnya. Ya. Kalau Iya. kita lihat kan, kita suka memperhatikan kalau di Bandung Selatan itu daerah Soekarno-Hatta, yang rumahnya di mana ya? Rumahnya di sekitar ya Cileunyi, kantor kerjanya di Cimahi. Yang di Cimahi rumah, Iya. jadi kelihatan banget pergerakan motornya kan. Itu menandakan tuh udah salah itu. Iya. Iya, ada Ya. gap di situ. Ada ya. gap di situ jadi si pemerintahnya nggak bisa lihat, dan juga ada juga persoalan peran swasta yang terlalu besar. Ya. Ya. Nah, gimana nih, Ci? Untuk ruang kota, Ci? Oke, ruang kota ya. Hmm. Ya kalau menurut saya mungkin ini yang kalau saya sangat tertarik ya dengan fenomena sekarang di mana Hmm. transportasi publik. Hmm. Oke, kalau tadi kita bicara soal ruang untuk berkehidupannya, Ya. sekarang soal mobilitas Hmm. untuk semua orang, Ya. gitu ya. Kami mengerjakan beberapa ya Hmm. project di Jakarta, terutama Hmm. soal transit oriented development ya. Hmm. Untuk suatu kawasan di mana mulai ada titik-titik transit Ya. berupa stasiun Hmm. yang dia harus terkonek atau terhubung dengan jenis Ya, ya, moda ya. transportasi Hmm. lain. Nah, sekarang saya pernah mengkritik tuh soal Dukuh Atas misalnya ya. Nah. Nah, MRT Jakarta itu kan menggunakan poros Sudirman Tamrin ya. Hmm. Di mana pada waktu zamannya Soekarno sebenarnya kan poros Sudirman Tamrin itu ditujukan untuk mobil kan. Oke. Nah, jadi itu ada urban design, arsitektur itu selalu berhubungan dengan politik sebenarnya. Ya. Kebijakan-kebijakan politik. Nah, itu dalam satu poros itu ada dua konsep pergerakan yang berbeda. Di atas Soekarno dulu bikinnya mobil adalah simbol dari modernisasi kan. Ya. Dia bikin poros Sudirman Tamrin, patung-patung dalam sekian semanggi dibuat. Orang mau ke situ aja kudu diputer-puter gitu ya. Semanggi. Tapi itu kan ya pada zamannya gitu. Terus kemudian zamannya Ahok begitu ya. Kan dia mulai merintis MRT. Ya. Dalam line yang sama. Dengan konsep transportasi publik massal. Ya. Tapi di underground gitu ya. Nah, jadi apakah itu mengatasi kemacetan? Menurut saya juga ini ada sesuatu yang iya mungkin karena persoalan ini ya politik lagi ya, persoalan penempatan lokasinya itu. Nah, contohnya misalnya yang kayak Dukuh Atas ya. Ya. Dukuh Atas itu sebenarnya kalau dalam level untuk transit oriented development-nya itu dia itu yang paling tinggi gitu ya. Jadi semua itu harus terhubung di situ. Ya. Nah, tetapi sekarang kecenderungannya itu justru adalah menjadi kawasan yang cukup elit gitu ya, kawasan yang berada di pusat kota gitu. Ya. Jadi harga lantai menjadi bangunan menjadi boleh lebih tinggi gitu. Ada satu hal yang menurut saya itu lupa gitu, bahwa daerah-daerah titik transit itu sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu mengeluarkan uang untuk mobility. Ya. Jadi harusnya di sekitar daerah Dukuh Atas, daerah Tamrin yang mewah itu harusnya dibangun banyak rusun. Ya. Nah, tapi itu kan sesuatu yang ada jejak sejarah yang tidak mudah dihilangkan ya, bahwa Sudirman Tamrin adalah koridor elit gitu ya, koridor elit, perkantoran semua ada di situ ya. Nah, bagaimana switch-nya gitu ya, kita mau dari orientasi mobil
ke arah transportasi publik massal gitu. Iya, Itu iya. harus di-switch gitu, harus Hmm. bagaimana kita merubahnya dan bagaimana kita menyadari bahwa wajah kota akan berubah gitu ya. Iya, iya. Dan itu harus mau, pemerintahnya harus mau, dan bukan hanya pemerintah tapi publik yang Hmm. yang misalnya perkantoran yang ada di situ atau hotel-hotel yang dia harus tahu bahwa kawasan dia menjadi kawasan yang egaliter. Ya, kalau kita Semua lihat di harus Tokyo masuk. kan di Ya, hub-hubnya itu kan itu perumahan-perumahan. perumahan-perumahan yang Ya. disubsidi malah sama pemerintahnya ya. Ya. Iya, gimana kan Uda? Ya itu kembali lagi ke ideologi sih. Ideologi mana yang mau diikutin. Ini kalau kita ngelihatnya biner gitu ya. Heeh. Mau ke kiri apa mau ke kanan atau mau di tengah-tengah gitu. Nah, kalau kita ngelihat struktur ruang kota kita gitu ya, itu sangat jauh ke kanan. Kalau saya lihat gitu Liberal ya. ya. Sangat liberal ya. Oke. Neoliberal Ini itu sangat menarik kuat. nih. Kalau Nah, ini menarik nih. Ya ini menarik dan agak serem juga sih ngomongnya. Nah, itu kan. Kalau saya justru apakah perlu seperti itu gitu ya, memilih ke kiri atau ke kanan gitu ya. Ya bukan memilih atau Ini perspektif aja. bukan memilih atau berbeda enggak ya. sih, tapi kita harus sadar kita berdiri di mana. Heeh. Karena pada saat Aku kita berdiri nggak di sadar, tengah, nggak boleh ya. nah itu nggak apa-apa, itu juga ada yang di tengah kan, ada yang center right, ada yang center left gitu. Tengahnya agak tengah kanan atau tengah ke kiri atau tengahnya benar-benar netral. Kalau menurut aku nggak bisa benar-benar netral. Nggak itu bisa ya? nggak bisa benar-benar Oke. netral. Tadi Mas Meldi menarik nanya ada pengaruh dari privat. Nah ini pengaruh privat. Swasta ya. Swasta. Nah ini kan kita ngomong tadi Mbak Cici juga urban design, urban planning, arsitektur nggak bisa terlepas dari politik. Nah ini adalah relasi kuasa ya. Relasi kuasa itu siapa yang berkuasa sekarang di kota, di negara, di dunia ini gitu. Ya kita bisa tahu lah ya siapa yang punya apa namanya Susah nih ngomongin nih. punya resource paling besar lah Iya, untuk iya. pembangunan itu sendiri gitu. Apakah masyarakat, apakah pemerintah, apakah swasta gitu. Mungkin swasta ya yang paling banyaknya sekarang gitu ya. Ya masyarakat punya resource-nya sendiri, pemerintah punya kekuatannya sendiri dari segi regulasi. Tapi di sini yang menentukan arah pembangunan itu seperti misalkan kita balik lagi ke TOD gitu ya. Pada saat TOD itu dibangun, itu yang mendrive mana nih? Saat ini yang saya lihat yang mendrive itu adalah investasi. Bagaimana TOD itu menjadi demam TOD itu untuk menaikkan KLB atau intensitas bangunan karena itu adalah yaitu yang liberal itu sendiri. Jadi bagaimana melihat TOD itu bukan suatu yang sebagai ruang yang untuk bisa masyarakat secara inklusif, tapi itu adalah ruang spekulasi untuk bisa meningkatkan setinggi-tingginya, menjual sebanyak-banyaknya dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya begitu. Jadinya di situ. Nah, kalau misalkan balik lagi ke arsitektur, bagaimana privat dan pemerintah juga sangat berteman gitu ya untuk pembangunan di manapun ya di perkotaan bersinergi gitu ya. Kita perlu sadar bahwa kita arsitek dan urban designer ini juga punya peran sebenarnya di situ. Sangat besar. Sangat berat. Jadi kadang-kadang kita suka menyebut kita nggak mau ikut politik lah. Padahal secara tidak langsung kita masuk di situ begitu kita menggoreskan satu jalan di situ atau menggoreskan kotak di situ. Ada yang tergusur, ada yang bikin bangunan. Nah itu di situ peran arsitek itu di sini akhirnya menjadi, kalau saya boleh katakan, perpanjangan tangan dari liberalisasi itu sendiri. Yang ini isunya lumayan. Kita coba geser ke komparasi ya. Kalau welfare state gimana dia membangunnya? Atau Singapura lah. Singapura itu kan negara kota ya. Kalau buat saya agak nggak bisa ya. Mungkin lebih baik kita justru merumuskan sebenarnya kita ini seperti apa sih sebenarnya. Saya sebenarnya nggak terlalu setuju juga ya. Ini bukan soal ini ya. Apa-apa. Tapi maksud saya sebenarnya justru ini di mana kita atau kami nih ya, kami sebagai profesional itu justru harus kami tidak hanya tahu cara menggambar, tapi kami juga harus mampu punya kepekaan untuk melihat dinamika
politik apapun yang terjadi Iya. gitu. Jadi kalau saya ini selalu perdebatan saya sama Japra ya. Selalu. Kalau saya siapa sih sebenarnya yang disebut publik gitu ya. Publik itu ada orang kayanya, betul, ada orang miskinnya. Ya. Dua-duanya memiliki peran yang sama. Oke. Menurut saya ya, punya tanggung jawab dan peran yang sama. Nah itu yang kalau saya memilih untuk tidak berpihak ya. Saya nggak tahu nih apakah saya tidak disebut tidak berpihak atau justru saya membuat suatu keberpihakan lain gitu ya. Saya nggak tahu juga. Tapi saya hanya berpikir begini, ketika semuanya selalu dikotomi, dibedakan, selamanya pembeda itu akan menjadi lebih jelas, gitu ya. Jadi kalau saya misalnya ya, kaki lima, saya bilang kaki lima. Ketika saya, aduh ini seharusnya tidak boleh di sini, saya bilang misalnya begitu ya. Kami menangani banyak sekali proyek-proyek trotoar ya, identifikasi di ITB saja, itu premannya berapa banyak gitu ya. Dengan mengatasnamakan rakyat ya. Ini sedikit cerita nih, Ci. Ini boleh. preman. Dulu pas Simpang Dago itu digusur, ya kan? Simpang Dago. Iya. Kang Reza tahu Simpang Dago ya? Tahu dong. Digusur, kita kan protes tuh. Kita nih, anti gitu-gitu. Nanti di jam 8 malam tuh pakai Mercy tuh jemput kita. Ngajak makan malam. Siapa? Ternyata roda-roda yang banyak itu, gerobak-gerobak yang banyak itu, yang punya cuma satu. Yang orang kaya ini. Gila. Itulah. Oke, lanjut. Itulah maksud saya, kita mencoba menyadari sebenarnya masyarakat kita itu seperti apa, lebih baik seperti itu ya dibanding kita membandingkan begitu ya. Kalau saya itu menurut saya kesadaran bahwa kita hidup berdampingan itu yang seharusnya dirumuskan perlahan-lahan gitu ya. Nih konsepnya. Berdampingan gitu. Ini ya ada Citayam itu ya, kasus Citayam ya, Citayam Fashion buat saya itu menarik sekali, di mana pemerintah mungkin tidak menyadari bahwa ketika akses suatu lokasi mudah diakses oleh masyarakat kelas manapun, inilah yang terjadi aglomerasi ya, aglomerasi. Tiba-tiba ada anak yang, saya senang sekali loh kalau waktu itu ke sana ada yang aneh-aneh, ini dari mana gitu ya, menarik ya. Saya tahu itu bukan barang-barang mahal begitu, tapi terus kemudian dipindahkan ya mereka ya. Saya dengar dipindahkan. Ada yang salah dalam sebuah pemahaman ruang publik menurut saya. Ada, nggak boleh mereka dilarang, tidak boleh. Saya pernah diwawancara waktu itu, apakah lebih baik dipindahkan? Gak usah, namanya publik, Anda nggak bisa mengarahkan. Itulah toleransi atau berkehidupan bersama-sama yang harus kita pelajari gitu loh. Kita harus pelajari. Waktu MRT baru dibuka, ada yang botram dan sebagainya. Wah, saya senang sekali. Inilah sebuah kenyataan yang pembelajaran yang dimana kita harus mengalami itu gitu ya, sebagai nanti masyarakat modern, kota yang modern. Ya kita harus deal dan melihat dinamika itu secara positif gitu ya. Bukan tiba-tiba mereka dipindahkan lagi. Itu menjadi apa namanya? Ya salah juga gitu ya. Ada pemahaman mengenai ruang publik yang menjadi salah gitu pada akhirnya. Ya, menjadi ruang bersama ya. Ruang bersama. Ya, Kang Reza, apa nih tanggapannya tentang itu? Iya, itu selalu perdebatan kita ya, abadi ya Mbak ya, untuk masalah itu. Ini kan bincang-bincang nih supaya debat aja. Biar seru sih tapi sebenarnya. Tapi ya masing-masing punya pemahamannya masing-masing ya pasti ya, ideologinya masing-masing. Mbak Cici juga dengan masing-masing. Kalau aku melihatnya itu ya ini, saya sangat setuju sekali kita harus hidup bersama gitu ya. Maksudnya kita dalam ruang kota itu hidup bersama. Ada yang mampu, ada yang kurang mampu. Kita hidup bersama-sama dan bagaimana bertoleransi di situ. Cuman pada kenyataannya yang kurang menyenangkannya saat ini, kurang bisa membuat hati tenang itu adalah bagaimana keberpihakan dari pembangunan itu masih sangat condong kepada yang
justru sangat mampu gitu. Sementara untuk yang kurang mampu ini masih ya itu tadi ya mungkin karena memang ideologinya juga berarah ke sana gitu, mengarah kepada liberal. Jadi the survival of the fittest gitu ya. Ya. Kalau kita melihat survival of the fittest ya nggak bisa begitu. Pada saat orang yang kurang mampu yang nggak bisa survive ya karena keadaannya dibentuk seperti itu. Dan kalau saya boleh melihat ini ya, melihat itu seperti keadaan ini dipertahankan karena menguntungkan pihak yang memang punya power ya, mendapatkan kenyamanan dari keadaan seperti ini gitu. Jadi pada saat itu dibongkar atau ada terjadi radikalisasi sistem itu wah ini menarik sih, tapi ya ada sesuatu yang S2-nya di UCL soalnya. Ada sesuatu yang goncang lah sistemnya ini, ada sistem yang goncang gitu yang nggak boleh di ini. Seolah-olah kita tuh bergerak sekarang atau mendesain itu nggak ada alternatif lain. There is no alternative gitu. Alternatifnya ya ini aja gitu. Padahal alternatif itu ada alternatif yang lain loh. Alternatif partisipasi masyarakat itu dimungkinkan gitu. Nggak mungkin kalau mau masyarakat pasti susah gitu kan. Demokrasi is a messy thing gitu kan. Kalau nggak mau demokrasi ya pasti ya otoritarian. Otoritarian itu nggak messy, tapi jadinya kayak apa ya? Jadi kayak ya mungkin salah satunya contoh ya mungkin di China gitu ya. Untuk dari segi pembangunannya otoritarian walaupun secara ekonominya mereka udah liberal. Dan kalau kita ngelihat Singapura, tadi balik lagi ke Singapura ini juga menarik. Nah, Lee Kuan Yew itu juga kan otoriter juga. Otoriter dan sosialis. Otoriter dan sosialis gitu kan. Akhirnya ya yang Messi itu dikurangin gitu kan supaya teratur gitu kan. Dan akhirnya kita juga kan sebagai masyarakat kita nih sering kalau ke Singapura tuh melihat wow gitu, padahal sempurna, suatu utopia, padahal apa yang kita miliki di sini tuh di sana nggak ada gitu. Sesuatu yang kita miliki kayak toleransi, gotong royong atau yang itu tuh kita justru jadi tidak ada di situ. Jadi kayak ketidakteraturan di kita tuh sebenarnya menarik ya. Sangat menarik dan itu menjadi satu yang menjadi satu yang menjadi satu potensi. Kita sih sebenarnya ya. Cuman gimana caranya? Gimana caranya sih keteraturan itu bisa menjadi potensi, bukan sesuatu yang nilai yang sangat negatif gitu ya. Saya lihat ketidakteraturan Cihap itu menarik. Oh iya. betul. Ketidakteraturan Cihap atau Jalan Sabang di Jakarta, ya kan? Itu menarik menurut saya. Ya ketidakteraturan Jalan Sabang ya. Jalan Sabang itu kan kaki 5 tuh di situ tuh. Kalau misalkan dibikin steril itu mungkin jadi nggak seru lagi kali ya. Di Singapura itu malah dipaksa ya, bukan dipaksa, dihimbau masyarakat untuk berjualan di lapangan parkir misalnya ya, yang malam hari udah nggak terpakai gitu. Sedangkan di kita nggak usah di ini ya. Ya cuman mungkin ya ini menurut saya ya. Oleh sebab itu sebenarnya arsitek dan masyarakat itu sebenarnya akhirnya menurut saya ya si arsitek ini yang harus memiliki perspektif yang cukup luas begitu ya. Saya tuh terus terang loh, saya merasa beruntung waktu kuliah tuh saya jadi aktivis dan ditangkap polisi gitu ya misalnya. Karena disitulah dunia belajar saya untuk melihat perspektif lain ya. Jadi dibanding dengan kemampuan Cicinya lebih sering di depan Stema loh daripada studio. Ya begitulah ya. Tapi ya itu dua kayak dunia akademis itu di kita ya di ITB itu kan seperti eksklusif ya. Yang kita pelajari itu ilmu dari luar kan sebenarnya ya, ilmu dari luar gitu. Sedangkan makanya kalau saya belajar ilmu kemasyarakatan ya dunia lain itu ya di SC gitu, dan itu membuat cara saya berfikir sebagai arsitek gitu. Nah itu yang kita kurang ya mungkin ya. Saya hilangnya kurang Hasan karena Purbo. Kalau kita flashback ke kuliah gitu waktu aku kuliah itu yang bikin aku pertama tertarik dengan isu waktu itu housing sih sebenarnya. Not necessarily
community development atau community partisipasi, tapi waktu itu aku tertariknya sama housing atau perumahan, dan itu dari mata kuliahnya Pak Ismet. Mata kuliahnya Pak Ismet itu ada satu kalimat atau saya lupa kalimatnya, cuman dia melihat bahwa ideologi itu ya, bagaimana subsidi itu sebenarnya itu adalah kebutuhan, bukan kebutuhan, memang harus dilakukan. Harus dilakukan untuk permukiman gitu. Jadi kayak ada keseimbangan gitu ya dalam perumahan permukiman yang selama ini masih condong kepada pembangunan perumahan untuk yang kurang membutuhkan daripada yang dibutuhkan. Nah, di situ saya mulai tertarik sama housing. Nah, setelah itu lulus, saya masuknya mulai berkecimpungnya di urban design, walaupun masih tertarik sama housing. Dan baru 2 tahun lalu ya, berkesempatan kuliah lagi, S2, itu terbuka lagi untuk pemahaman tentang tidak sesederhana ini memang arsitektur dan rancang kota itu sendiri gitu. Saya lulus 2007, saya kuliah lagi S2 tuh baru 2019 masuk. Dalam sekian tahun, 12 tahun kuliah saya itu saya di sana seperti dibuka satu pandangan terhadap dunia kita, Mbak dan Mas. Seperti pada saat saya belajar di sana itu, kita pedagoginya itu bukan arsitek atau kita urban designer itu menyelesaikan masalah. What? Saya bilang gitu kan, ini gimana nih, maksudnya saya nggak bisa, saya selama ini 12 tahun itu arsitek, urban designer, kita datang, kita memberikan solusi gitu. Saya sampai datang ke teaching assistant saya, ini saya nggak bisa nangkep, ini apa yang mau diajarkan, maksudnya saya. Memang di sini kita tidak mau mengajarkan kalian untuk jump into conclusion untuk memberikan solusi, tapi di situ pedagogi yang diarahkan itu adalah kita sebagai arsitek dan urban designer itu nyemplung ke masyarakat, nyemplung ke dunia ini untuk memahami konstelasinya itu seperti apa, keadaannya seperti apa, powernya seperti apa, politiknya seperti apa, struktur ruangnya seperti apa. Jadi bukan hanya ruang fisik, tapi ruang sosial, ruang budayanya itu seperti apa. Pada saat udah sampai situ itu udah setengah jalan gitu. Begitu kita memberikan solusi, jangan-jangan solusinya itu justru tidak dibutuhkan sama sekali. Jadi kacau ya. Ini filosofi sih, tapi emang ada satu filsuf Itali namanya Giorgio Agamben gitu ya. Itu salah satunya adalah I prefer not to. I prefer not to tuh ya sebagai siapapun, kita arsitek atau siapapun, tidak melakukan sesuatu itu adalah melakukan sesuatu. Jadi pada saat kita datang ke suatu tempat atau ruang gitu, dan kita melihat, kita menilai, dan kita melihat ini nggak usah dilakuin apa-apa, ini udah bagus gitu. Bahkan ada pemenang waktu itu sayembara di Prancis, di Bordeaux, untuk communal garden. Pemenangnya itu yang tidak melakukan apa-apa. Karena memang ternyata emang gitu. Nah itu kan ada satu yang bukan hanya relearning ya, tapi unlearning. Jadi sesuatu yang dipelajarin selama ini itu dihapus gitu. Jadi di-unlearn, bukan hanya mempelajari hal yang baru. Ini menarik sih menurut saya. Dan di sini kurang, maksudnya mendapatkan hal yang itu. Di TB mungkin ya. Kalau UGM memang aku kurang berbeda tahu juga ya, di tempat lain, tapi kalau di selama ini waktu pas kita kuliah waktu itu isu-isu seperti ini memang belum terlalu diangkat. Mungkin juga terlalu radikal gitu ya, Karena kita nggak punya Pak Hasan Purbo lain. Iya, jadi kurikulumnya itu atau pedagoginya itu kan bagaimana radikalisasi sistem yang ada, karena sistemnya juga bukan sistem yang perfect gitu ya. Kedua juga ada, tadi Mbak Cici bilang ada ilmu-ilmu dari luar yang diambil, dan selama ini kita pakai mentah-mentah gitu. Itu kan adalah kolonialisasi dalam ilmu pengetahuan. Nah, isu-isu dekolonialisasi ilmu pengetahuan itu juga saya baru dengar pada saat saya melakukan studi lanjutan itu di sana. Jadi ya kayak gitu sih. Nah, keunikan kota nih gimana, James? Kayak apakah Bandung dibikin sedikit, nah kayak gitu-gitunya gimana? Misalnya Jogja tradisi ini itu apa, menangkap rohnya masyarakat atau apa, jiwa? Oh iya. Kota adalah jiwa masyarakat. Hasil budidaya masyarakatnya ya. Tempat berkehidupan. Nah, arsitek nangkap itu. Urban planning lah ya. Kami urban design ya. Urban design, sorry. Design. Kalau
eh nah ini ya, balik mungkin gini ya, negara kita kan negara berkembang ya, jadi banyak sekali segala sesuatu itu distandarkan. Oke. Nah, itu yang sebenarnya mungkin mempermudah dengan di negara yang sangat besar ini, masyarakatnya yang sangat beragam, kota-kotanya yang sangat banyak, sehingga akhirnya terpaksa ya, entah terpaksa entah tidak punya cara lain, membuat standar gitu. Jadi kota-kota itu selalu dikelompokkan begitu ya. Ini kota besar itu harus sekian, penduduknya sekian, fasilitasnya ini gitu ya. Padahal belum tentu itu bisa diterapkan dalam suatu kondisi masyarakat tertentu di lokasi tertentu begitu. Kalau saya saya sangat ingin ya terjun di kota-kota kecil sebenarnya. Oke. Karena Menarik. menurut saya apa sih kota gitu ya? Sekarang ada ini kan riset yang mengatakan 60% dari penduduk dunia itu akan tinggal di kota. Menurut saya memang mau tidak mau. Karena dunia modern itu adalah dunia yang membutuhkan sebuah fasilitas-fasilitas dalam sebuah sistem kota. Ya, kalau misalnya non kota ya udah artinya kan pertanian, menjadi lahan-lahan produktif gitu. Rural ya. Rural. Nah, tapi apakah itu kota? Kota itu apa gitu ya sebenarnya kan? Ada satu aktivitas-aktivitas yang khas. Terjadi budaya-budaya baru ya. Budaya-budaya yang karena kota itu pasti akan lebih padat dibanding rural begitu, sehingga ada toleransi itu harus dibutuhkan satu sama lain. Aktivitas perkotaan yang khas itu misalnya mengantri aja gitu ya. Mengantri, terjadi perdagangan, terjadi jual beli gitu. Tapi apakah kota dengan aktivitas perkotaan itu harus distandarkan untuk menjadi sebuah kota yang besar begitu ya, dengan dengan standar satu sama lain? Nah, itu yang menurut saya justru yang menariknya itu justru mencari karakter kotanya itu dari setiap lokasi gitu. Mungkin daerah yang pertanian begitu, dia tetap perlu lahan area perkotaannya. Tapi apakah perkotaannya harus seperti Bandung? Begitu. Belum tentu juga ya. Yang dia butuhkan itu adalah aktivitas perdagangan misalnya. Dia petani. Terus kemudian karena sekarang teknologi dan sebagainya, misalnya dia ingin direct selling gitu ya kepada masyarakat. Ya dia masuk ke suatu kawasan yang menyediakan fasilitas itu kan. Ada pasarnya, ada banknya misalnya begitu ya. Itulah menurut saya itu juga sebuah kota gitu ya. Di mana fasilitas-fasilitas yang standar, misalnya jalan, transportasi publik, fasilitas publik yang lain misalnya rumah sakit atau apa kan tetap diperlukan. Tapi apakah dia perlu seperti Bandung begitu ya, yang selalu menjadi kota tuh seperti ini. Nah, itu yang terjadi sih sebenarnya kalau saya lihat ya. Kota-kota itu distandarkan gitu loh. Harus punya ini gitu ya. Semua tuh kayak checklist gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke kota-kota kecil tuh kenapa mirip sekali ya gitu ya. Di kita tuh mirip ruko lagi ya, pinggirnya masyarakatnya bekerja di pinggir jalan gitu, begitu mirip satu sama lain ya, karena ya itu kalau saya lihat banyak sekali yang distandarkan. Saya pernah datang ke kota kecil ya, Blora, itu saya pikir unik tuh. Oh ya, cantik ya. Cantik kotanya. Aku belum pernah ke Blora. Pernah ke Blora? Wow. Cantik. Ada alun-alun, ada ini, tapi nggak kena modernitas. Gitu aja kotanya. Pasar tradisionalnya juga ya masih pasar yang ya masih bilik gitu ya, masih saya kira oke nih Blora gitu ya. Jadi ada karakter yang kuat di kotanya Blora gitu ya. Ini yang kita juga pingin tuh kota-kota seperti itu yang terjadi begitu ya. Cianjur sebenarnya juga ada juga tuh karakter-karakter, misalnya di pasar pecinannya ya, itu unik tuh karakternya Cianjur, walaupun sekarang udah kena modernismenya sebuah kota. Tapi kalau saya lihat di Jepang, semua kota mirip. Jepang tuh
Karena standarisasi itu. Kecuali di Standarisasi. Kyoto kali ya. Oh, Kyoto yang berbeda. Kyoto benar. karena Ya, masih karena masih ya, sangat-sangat konservasinya konsep. bagus. Nah, kotanya tuh mirip semua, ya. Saya bilang apa nih, ya, maknanya apa gitu? Apakah tidak ada uniqueness di situ segala macam itu ya? Atau di Italia gimana? Pernah ke Italia, Kang Reza? Pernah, Nah, gimana tapi ininya? Italia Utara, saya nggak ke Italia Tengah atau Selatan. Mungkin Prancis mungkin beda kali ya. Kalau Italia itu kan Mbak Cici dulunya yang saya tahu Torino ya misalnya ya, dia itu kan kotanya itu sangat kotak-kotak gitu ya, karena militer kan, dibangun oleh militer kan. Karena benteng ya. Ya benteng sama gitu. sejarah fasis juga kan dulu itu Italia. Jadi ya kalau di Eropa saya juga nggak tahu ya, saya pernah tinggal di Jerman terus, tapi yang menarik menurut saya adalah ya mereka punya sejarah yang sangat panjang ya. Oke, Nah, sejarahnya panjang. Ya. Sejarah panjang dan tersimpan, dalam arti artefaknya itu menjadi living ini ya, heritage ya. Ya kan kalau ke Jerman ya ada kastil, bukan kastilnya sih, tapi kota-kotanya itu kota-kota lamanya itu kan tetap hidup ya. Nah, kalau kita mana? Kota ini bukunya Pak Cuk tuh. Itu bagus sekali menurut saya aku baca ya, bukunya Pak Cuk ya. Jadi dia kan mengatakan sebenarnya kota kita tuh apa gitu ya? Apakah seperti ada suatu masa yang hilang ya? Ada suatu masa yang hilang sehingga tidak ada jejak yang menunjukkan bahwa kita peradaban, kan kota itu menunjukkan sebuah peradaban ya. Peradaban itu terlihat gitu ya jejaknya gitu. Nah, menarik juga ya karena Pak Cuk juga bilang apa Majapahit emang bener ada di sini. Sriwijaya bener nggak, mana itunya gitu ya. Candi Borobudur itu bukan kota. Candi Borobudur itu tempat ibadah. Terus kotanya mana gitu ya. Kotanya kita tuh mana yang khasnya, yang merupakan hasil peradaban kita tuh mana gitu. Karena kota-kota kita itu dibentuk pada masa kolonial. Ya, jadi terutama itu di pantai-pantai. Ya. Itu kan di antara pemerintah pada saat Batavia, itu ya. dibentuk gitu. Tapi yang merupakan proses peradaban sejarahnya kita sendiri gitu ya, tidak terlihat gitu kan sebenarnya. Oke. Nah, dari aspek urban design nih apa nih yang mau kita berikan pandangan tentang arsitektur dan masyarakat ini? Silakan Kang Reza dulu. Iya, balik lagi sih. Jadi balik lagi ke urban design. Tadi saya kembali lagi ke ideologi tadi ya. Tidak perlu memilih, maksudnya bukan tidak perlu mendikotomikan atau tidak perlu membinerkan itu sendiri. Cuman kita perlu sangat sadar kita berada di posisi mana gitu pada saat kita melakukan sesuatu gitu ya. Terus pada saat kita melakukan sesuatu, dampaknya apa sih terhadap masyarakat gitu. Even sesuatu yang kita anggap membantu itu ada dampak sesuatu pasti ya kan. Jadi urban design tidak hanya sekedar fisik, tapi ada sosial, ada budaya, ada politik. Itu yang selama ini sepertinya kita dicoba untuk bentuk untuk memang ya udah urban design fisik aja, sosial politiknya nggak usah disentuh gitu karena itu berbahaya untuk kepentingan sesuatu gitu ya. Nah, yang pengen saya bawa pandangannya adalah mari kita melihat urban design ini secara lebih luas, bukan hanya sekedar fisik tapi isu sosialnya itu apa, isu budayanya seperti apa, isu politiknya seperti apa, relasi kuasanya seperti apa. Kita ini berada di spektrum yang mana gitu. Kita nggak bisa hitam putih sih, emang ini kan abu-abu. Jadi belajarnya banyak nih. Ini grey area betul. Jadi emang karena itu jadinya multidisiplin. Jadi entah belajarnya harus banyak atau kita harus berkolaborasi dengan disiplin-disiplin yang lain. Jadi urban designer dengan sosiolog, dengan etnolog, dengan sejarawan, budayawan dan lain-lain gitu. Apalagi ada aspek feminisme di kota misalnya ya. Wah, itu nanti feminism, ada feminism, ada racial justice, ada ya banyak lah yang justice, environmental justice dan climate justice dan lain-lainnya itu kan banyak dan kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Kita sedang menghadapi perubahan iklim yang sangat
dekat di depan mata kita, Ah, dengan keberadaan sosial kita yang tidak berkeadilan ini kita tidak baik-baik saja. Jadi pandangan saya sih, mari kita coba melihat tidak hitam putih, tapi secara melihat ini sebagai suatu spektrum yang jadi sadar gitu ya. Dan itu saya tahu saya sendiri juga itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya, tapi paling enggak kita sadar gitu ya, conscious. sadar ya. Ya, IAI juga proses dulu ya, IKN ya. Seru ya. Itu menarik ya. Ya, Gitu. itu baik. Ya, berarti kalau arsitek Indonesia protes nih. Kalau menurut saya sih sebagai urban designer dengan berlatar belakang seorang arsitek Dan seorang aktivis. dan seorang ini ya, ingat klien terbesar kita itu sebenarnya masyarakat itu sendiri Oke. gitu ya. Jadi mereka lah klien kita gitu ya. Jadi kita yang harus mau memahami sebenarnya untuk menghasilkan sebuah produk yang memang tepat gitu ya untuk Ya. masyarakat. Nah, untuk memahami masyarakat itu memang perlu mengikis ego ya seorang arsitek gitu ya, dan mau bekerja sama dengan banyak pihak, mau membaca regulasi, mau mengerti politik. Nah, itu tuh yang ya betul kata Reza tadi. Ya. Banyak sekali yang dihilangkan dari aspek yang justru penting gitu ya untuk dipahami oleh seorang arsitek gitu. Ya. Sahabat OMB, sahabat obrolan Jabundar, kita ada bicara banyak nih, Tete Cici, Kang Reza ya. Jadi memahami masyarakat akan memberikan gambaran yang lebih luas ya tentang bagaimana kita masuk dalam dunia arsitektur ya, Betul. juga dalam dunia urban design ya. Itu pandangan yang menantang ya. Makanya Sangat challenging. ilmunya Romo, saya bilang benar juga. Romo jauh-jauh dari Jerman, bukannya bikin apa kayak di Jakarta gitu ya, bikin yang monumental, enggak. Dia balik situ. Dan saya kira juga warna-warna itu menarik ya. Sahabat OMB, inilah Reza dan Aryani Murcahyani. Terima kasih.